dibawakan juga dengan hadirnya Chow di arah yang lain dari Maru Gamer Pack Esports. Alright, ini dia yang sudah dinanti untuk seluruh grassroots. Menantikan siapakah yang menjadi grand finalis dan akhirnya muncul dua nama yang luar biasa. Maru Gamer Pack Esports dan juga tim CDN. Siapakah yang akan mengangkat juara dari Oppo Sport Legend Cup di grassroots? Mari kita bersama-sama menyaksikan The Grand Final Grassroots Oppo Sport Legend Cup 2025. Let's go to the lead up down. Ya, sudah untuk game yang pertama dan diawali dengan Crimson yang langsung menjadi korban pertama. Wow, langsung dipaksa mendapatkan satu buah korban. Yusa lagi yang dapat ini berbahaya sekali, sedangkan Kane di arah bottom lane membuat seorang Mercy menjadi no mercy kali ini. Tidak ada kata ampun, benar-benar terlalu disiksa untuk para pasukan dari tim diri yang di awal permainan. Ya, ini langsung diawali dengan sangat cerah dari Maru Gamer Pack Esports. Bahkan mereka masih mau mencoba untuk melakukan sedikit count out di area Little Wanderer, memaksakan adanya satu buah retributions juga memang yang harus dibuka sama King Netherite. Tapi untuk posisi dari Draven sejauh ini masih belum terlacak dalam posisi yang sangat aman. Natsu berbeda nasibnya, dia udah mulai kehilangan setengah HP bar dan bahkan dari seorang King ini hampir bisa ngedapetin poin eliminasi ke arah Mercy. Untungnya Natsunya datang. Langsung diberikan permainan yang cukup keras, tapi nampaknya dari Gamer Impact mereka tidak meninggal diam, mencoba untuk merasakan sebuah point kill. Tapi nampaknya di sana Taku sampai menggunakan flicker untuk melakukan following up damage. Taku kali ini mereka nggak kenal getar, mereka nggak kenal takut untuk mendapatkan satu buah point kill. Dan ini dia satu flicker yang cukup mahal untuk Taku dari Taku yang tidak menimbulkan impact cukup baik. Iya, satu poin eliminasi sejauh ini belum bisa bertambah, tapi ada banyak banget ya objektif atau pressure yang udah mulai kerasa dari Maru Gamer Pack Esports. Dan sekarang objektif yang akan dikejar adalah menuju ke arah Turtle. Crimson belum mencapai ke arah level yang keempat, dan ini bakal butuh waktu minimal dari seorang Ed Uno. Kehilangan darah yang cukup banyak, kehilangan kondisi primanya ketika masuk ke area Turtle ngebuat Natsu, Mercy, King, Netherite dan juga bahkan Crimson berani untuk maju lebih dalam. Dan Crimson Draven yang kena di depan sana, bakal coba di following up oleh para pasukan dari tim TDL lain dan Spiral Alpha. Gak bisa mempertahankan dirinya Draven, Natsu, Mercy. Dengan satu buah Abyssal Row berubah segalanya jadi lebih indah untuk para pasukan dari tim TDN yang sempat terkena first blood di depan sana. Dan bahkan dibalikan kembali posisinya, satu turtle di tangan dari tim TDN. ya, ini membuktikan memang tidak ada pengaruhnya ya first blood di awal yang berhasil dapetin Mercy versus Queen yang akan terjadi. Tapi satu buah flicker dipaksa untuk mendapatkan seorang King. Vengeance masih kebuka dan Mercy yang malah harus tumbang. Tapi tenang, King Netherite gagal ternyata untuk melakukan eksekusi lanjutan. Coba ngebahas lagi sedikit ke arah objektif Turtle yang tadi sempat muncul ya, dimana sebenarnya ada sedikit keunggulan yang didapatkan. Dan hati-hati The Way of Oh Dragon my yang god, masih itu dia connect. King Nether ini berhasil dikabur dengan apa terapkan dan bahkan Draven yang tertinggal. Wabok combo combro luar biasa, tapi King tidak tinggal diam. Bertukaran menuju ke arah Natsu depan sana. Serangan dari King Nether ini kali ini harus mundur ke arah belakang, karena satu hit lagi dari Yusa itu bisa merubah segalanya untuk tim dari N. 3-2 dari segi poin eliminasi. 3 menit sudah berjalan. Keunggulan yang sempat didapetin di awal, sekarang kita ngelihat Crimson satu Abyssal Row-nya bisa mengubah banyak banget keadaan. Begitu pula dengan Abyssal Trap, karena bakal ada damage output yang begitu besar. Tapi kalau misalnya dari Maru Gamer Pack ini bisa ngebuka The Way of Dragon lagi. Wow, gila, Crimson dimakan untuk kesekian kalinya. 2 kali dimakan, tapi kali ini Taku yang mendapatkan kondisi sangat baik. Karena Crimson nggak bisa melakukan rotasi ke arah top lane. Pertukaran point kill terus terjadi. Baru Gamer Pack Esports walaupun mereka kehilangan Kartarto nggak peduli. Dan di menit keempat sudah mendapatkan satu Hunter Strike menuju ke arah Takbut untuk sosok seorang Greyjohn. Sedangkan di sisi sebaliknya dari seorang Iritel baru mau menuju ke arah Hasclaw. Tapi ini cukup menyeramkan ya ngelihat perbedaan gold yang terjadi antara kedua belah jungler. Bahkan Draven ini masih ada di sekitar angka 2000. Kerasa banget 500 perbedaan gold, karena sebentar lagi kita akan segera masuk ke area kontes objektif lagi. Leveling sebenarnya untuk sekarang beda 2 level juga. Jadi King Netherite punya kesempatan yang lebih besar sejauh ini. King clearing wave cepat karena dia harus segera bersiap-siap untuk menjadi satu sosok yang melakukan zone out di area Turtle. Gerobaknya dilepasin. Dia fokus untuk menuju ke belakang karena Draven juga melakukan zoning out. Tapi lihat Kid di depan sana bakal coba untuk menutup ke seorang Natsu dan juga King Nether ini. Tidak ada follow sama sekali. Mercy tertinggal seorang
kiri. Tidak bisa melakukan cover. Satu lele habis Arota para pelanggan damage. Dan itu dia harta tata dan Sonata. Mengusir mundur para pasukan dari tim TDN. Tugas dari Kin benar-benar sangat baik. King Nathan Rene kali ini dia terlihat posisinya. The Power of Retribution ada bakar. Take over. Retribution Draven. Kembali di steal terhadap turtle-nya dan King Netherine. Kali ini nampaknya dia berhasil selamat. Memilih untuk clear minion terlebih dahulu. Setidaknya dapetin satu wave dan satu tamparan terakhir. Itu untuk Yusa point kill-nya. Ya, masih bisa di-secure oleh Yusa ya, tapi menyempatkan posisi yang emang udah gak menguntungkan untuk clear ke arah wave minions terlebih dahulu supaya nggak ada yang sia-sia sama sekali. Tapi hati-hati, at Uno udah mulai mendekat. Kali ini The Way of Dragon-nya sudah siap. Ada Flicker juga yang sudah siap. Crimson tapi Flicker. Sakit banget Crimson di sana. Flicker for defensive hampir termakan untuk ketiga kalinya. Meanwhile di sana dari Uno melakukan sedikit rotasi bersama dengan Taku, dan di sini Taku belum punya Skypisser, jadi dia belum bisa mengaktifkannya. Yep. Dan sosok dari Heavenly harusnya tidak terlalu worry untuk hal tersebut. Harusnya untuk Heavenly sendiri ya. Tapi buat sekarang lihat ke arah itemizations yang udah mulai grow, yang udah mulai tumbuh juga. Glowing One di tangan Cecilia, di tangan seorang Yusha akan menjadi bahaya yang kerasa banget. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan seorang Crimson, ini itemnya menuju ke arah Enchanted Talisman terlebih dahulu. Bottom lane mulai dipaksa lebih dalam oleh seorang Kin. Oh my god, King Nether ini kayaknya dia emang agak cukup berbahaya kalau ketemu Kin ya. Concernnya adalah gimana cara dia bisa mengatasi pergerakan dari Kin. Kalau misalnya Kinnya ini udah terlihat, kayaknya dia harus agak lebih tenang, harus agak lebih landai. Karena kalau tidak, dia akan cukup benar-benar dibikin sakaratul maut dan gak bisa memaksimalkan seluruh yang dia punya. Itu adalah concern yang pertama. Yang kedua, Avatar of Guardian dari Natsu. Ini kalau masuknya seperti Mercy kayak tadi, miskomunikasi gak ada gak ada following up, agak berbeda. Dan Lele dari Crimson. Sami Solero yang terlalu jauh. Yang mungkin kalau tadi kena agak cukup lama tuh. Wah iya nih, gimana ya? Turtle udah berhasil di-secure dan sekarang area turtle akan segera terbuka lagi ya. Absolute untungnya nggak connect, hanya Abyssal Threat saja yang memberikan damage tambahan. Masih cukup aman untuk Draven bisa kembali lagi join ke area team fight. Tapi hati-hati, Yusha juga udah mulai memiliki power. King Netherite ready untuk kontes Retribution. Standby dan bahkan itu dia. Duel Dragon yang masih coba ditahan mundur ke arah belakang Kin. Sonic Update terlalu bagus. Dan Heavenly bersama dengan Nasu tidak bisa memberikan damage tepat. Dan still again. Perfect turtle merebuskan dari tim TTN. Berhasil membalikkan kembali keadaan yang dimiliki dari tim Arwin Gamer Pack Esports. What a still turtle untuk ketiga kalinya. King Nether ini. The perfect turtle from TDN. Oh my god, ini terlalu menyeramkan. Satu Avatar of Guardian menyusul dan langsung meratakan pemain yang cukup banyak. Draven bahkan untuk ketiga kalinya harus ter-takedown. King Netherite, hati-hati. Taku masih cukup menyeramkan juga secara output damage karena dia juga udah ngedapetin 2 point kill, jadi nggak bisa sembarangan juga. Tapi kalau untuk purple buff, ini mungkin bisa menjadi milik dari King Netherite secara langsung. Gila. Ini still turtle-nya sih setidaknya menyelamatkan mereka, membuat nafas mereka jadi lebih panjang walaupun masih ada 402 gold difference. But it's okay, no problem. Sedangkan Kid di bottom lane ini bakal menjadi sosok dari Ngatu Well Track menuju ke sosok seorang Mercy. Tambah following up damage, Mercy yang terinjak-injak begitu saja. Dan damage yang diberikan terhadap sosok seorang Taku dengan Skypisser yang sudah menyala menandakan sebuah pertanda buruk kali ini. Genderang perang yang udah mulai berbunyinya cukup berbeda, Nevin. Ya, bukan hal yang bagus ya buat sekarang. Baru Gamer Pack Esports dengan banyaknya pressure yang tadi sempat kita lihat 3 objektif turtle. Tapi karena eliminasi mereka lebih banyak, goalnya juga lebih tinggi. Bahkan ini mungkin disumbangkan Taku juga, Terlalu sakit tebak dan Gatot Kaca dari Natsu berhasil melakukan sedikit karote dan soliter. Mampukah menangkap dari sosok seorang Kin, digocek trappingnya dan masih bisa selamat walaupun hanya bertukaran dengan 1-2 turret di arah bottom lane. It's okay, no problem. Waduh, tapi masalahnya inner turret ya. Dan sekarang Avatar of Guardian kembali lagi muncul. Well, Dragon yang on point, Avatar of Guardian yang langsung di follow with damage. Tanpa ada basa-basi, gila, Uno. Numero uno. Nomor 1 ya. Dari seorang Uno yang emang memberikan permainan yang luar biasa, 7 assist sejauh ini. Dan untuk tim TDN, mereka dalam bahaya yang lumayan kerasa, udah mulai tercium nih. Area perebutan objektif yang biasanya selalu mereka menangkan, sekarang udah gak bisa sembarangan lagi. Inner turret udah dihabisin. Dan kemudian di bagian bottom lane, ini bisa didorong juga nantinya Yusha. Dalam posisi yang cukup aman, Abyssal Threat akan terus menghantui memang, tapi Avatar of Guardian the way of Dragon. Red flag Haruno berhasil mendapatkan Mercy. Tapi di balik sana para pasukan dari tim TDN mereka tidak akan kenal kendor karena
bakal menjadi pertukaran. Tapi nampaknya Crimson memilih untuk flicker for defensive. Dan ini dia King Netherine is coming. The power of retribution untuk melepaskan dari tim Markever Pack Esports. Dan take over kembali terjadi di arah Lord. Sebelumnya Turtle dan sekarang menuju ke arah Lord. 3 perfect Turtle, 3 poin kill, sebagai 1 Lord. Ini menjadi keuntungan yang melimpah ruah untuk sosok seorang King Netherine. Iya ya, Uno harus mundur terlebih dahulu sekarang, terlalu berbahaya juga. Tapi yang bisa dilihat memang berarti dengan objektif yang banyak banget disecure oleh tim TDN, mereka punya team fight yang solid. Bahkan yang awalnya dengan permain Selena mungkin aku expect bakal main pick off, tapi enggak. Mereka bermain dengan team fight yang benar-benar mengerikan. Butter of Guardian yang selalu masuk, damage dari King Netherite yang selalu targeting, dan ngebuat Maru Gamer Pack Esports agak kewalahan. Bahkan posisi dari Yusha sekarang udah mulai terjangkau. 1 poin death yang Yusha terima akan ngebuat goldnya sekarang bergeser. Tim TDN yang udah mulai menguasai keunggulan goldnya, dan ini juga kerasa banget dari arah gold leader. Terdeteksi dengan adanya satu harta tatanet Sonata. Tapi Lord juga bottom lane bakal coba di-cover oleh para pasukan dari tim Maru Gamer Pack Esports dengan curtain calls yang telah dikeluarkan. Tapi Natsu ini nggak boleh sembarangan, dan kalau Natsu mau seperti tadi pastikan duel dragonnya keluar. Kalau tidak itu menjadi impact yang tidak kurang cukup baik. Menuju ke arah heavy crossbow, Avatar of Guardian menuju ke arah belakang, tapi lihat lombok combo coba menuju ke arah sosok seorang Mercy Kid tumbang. Tapi kali ini setidaknya para pasukan dari tim GDN mereka sadar kalau mereka ini dalam kondisi yang dimana bermain front to back juga agak cukup berat dengan Takbu memiliki Sky Fisher. Wah, tapi Yusha barusan ngebuka satu buah flickernya. Untuk informasi seharusnya bisa didengar oleh pemain tim TDN dan outer turret. Ini masih belum bisa ditembus. Heavy crossbow? Motivated? Oh no, mereka memilih menuju ke dalam satu buah outer turret dibandingkan menuju dapetin satu buah team fight. Dan metal detector kembali terjadi. Takbu dengan Deadstone namanya. Karena emang akan lebih menguntungkan untuk mereka bisa ngedorong wave minionnya di posisi seperti ini. 2000 sekarang untuk keunggulan goldnya. Terakhir yang aku lihat, Takbu ini masih lebih unggul dibandingkan Heavenly. Tapi mungkin dengan beberapa team fight dan beberapa objektif turret yang sekarang udah mulai dikejar lagi, mulai ditipisin. Yang tadinya beda 1000 gold, sekarang mungkin hanya di sekitar 600-an aja. Dan ini bakal jadi bahaya sih buat Takbu sendiri. Melihat dia udah nggak punya power yang sebesar itu, itemizations juga udah mulai di keep up lagi sama seorang Heavenly. Tinggal bagaimana kita lihat nanti untuk masuk ke arah defensif. Mampukah Yusha sebagai defender high ground dengan glowing wand dan wishing lantern ini nge-stop pergerakan pemain tim TDN yang tebal, iya, terus juga mobilitasnya tinggi banget. Mungkin paling susah nangkep Heavenly sih nanti. Yes, dan bahkan kalau bisa kita lihat di sini dari tim TDN mereka bermain masih dengan cukup agresif. Walaupun kalah dari segi point kill, tapi lihat goldnya 1800 gold difference. Dan ngomongin karena Iritel yang sudah menuju ke Maleficent, ini akan makin lebih jauh untuk digapai. Yep. Dan untungnya dari Taku sadar akan hal tersebut, jadi dia akan lebih respect dengan adanya Cross Gold Meteor nantinya, baru Meteor Sword, supaya dia masih bisa untuk bisa melakukan deliver damage dengan maksimal di front to back. Oke, Conceal Play setup berarti karya Lord akan langsung dilakukan oleh Maru Gamer Pack Esports. Apakah ini akan menjadi objektif kelima yang bisa disecure oleh tim TDN? Karena jalannya ini udah mulai ditutup lagi. Natsu Heavenly menunggu timing yang tepat untuk bisa mendekat. Kid ada di area depan juga, dan sekarang The Way of Dragon. Menuju ke arah seorang fans dari Avatar dia menuju ke arah belakang dan lihat Takunya. Tertake down oleh sosok seorang Iritel Heavenly. Free di arah belakang ada yang bisa menghentikan para pasukan dari tim TDN dengan flanking gaming yang mereka miliki. Lihat Kate ditutup jalannya menuju ke arah seorang Devon. Tapi King Netherine datang dan sayang sekali masih ada Vengeance di depan sana. Cover yang baik diberikan tapi duel dengan tidak ada, dan Uno shutdown. Poin yang sangat penting. Tapi ini adalah saatnya untuk sosok seorang Iritel mengusir mundur dari Driver dan juga Kid. Kalau dia 2 poin kill ini bisa didapatkan, waduh, kasus ini. Heavenly ini udah bagus banget loh. Target utamanya langsung ke arah Takgu. Karena kalau misalnya Takgu tadi masih available, mungkin bakal ada wipe out yang tercipta. Dan Tapi sekarang flankingnya itu bagus banget, tapi heavy crossbow harus dikeluarkan sih. Dia harus masuk ke dalam. Kalau nggak ini yang berbahaya untuk dirinya. Revan, setengah darah, sedikit terlambat kah? Dan ternyata sedikit terlambat. Heavenly, sedikit terlambat tapi nice try untuk mencoba melakukan sedikit covering up terhadap Lord yang dimiliki dari tim Maru Gamer Pack Esports. iya ya, terlalu beresiko juga ya sebenarnya. Purple buff udah mulai diambil juga sama Heavenly yang akan menjadi tulang punggung. Tapi wave minionnya ini sangat tidak menguntungkan sih buat tim TDN. Akhirnya ada objektif juga yang bisa disecure oleh Maru Gamer Pack. Dan terlihat The Way of Dragon yang dimulai sama Uno ini jadi satu masalah utamanya. Heavenly-nya dapetin Takgu
dua damage dealer hilang sebenarnya udah aman banget. Tapi yang disayangkan adalah di sisi lainnya King Netherite dan 3 player lainnya ini udah berdarah-darah untuk nahanin semua damage yang lain dari sisi frontliner, dari Alpha, dari Cici juga. Dan sekarang kita bakal lihat dengan Surprise berjalan. attack Draven! Kali ini hampir saja satu buah lele berhasil mendapatkan 1 poin kill dari Crimson. Tapi sayangnya yang tertahan di depan Citra solo pick off! Solo kill from Heavenly! Membuat pasukan dari tim Maru Gamer Pack kali ini nggak memberikan impact yang cukup tinggi dengan lot yang mereka dapatkan, Devin. Iya, dan ini buat teman-teman yang ada di rumah yang menonton secara online, ada redeem code juga, atau teman-teman yang di Gandaria City bisa langsung redeem sekarang juga. Redeem code dari Opus Mode Legend Cup 2025, dan balik lagi ke dalam gamenya. 2000 keunggulan dari arah gold. Meskipun Maru Gamer Pack Esports dapetin Lord, tapi aku nggak ngelihat keuntungan dari arah objektif sih. Bahkan mid lane outer turret aja ini masih belum ditebus sama Maru Gamer Pack Esports. Dan sekarang kita bakal lihat lagi ya dengan kehadiran Crimson. Abyssal Row akan terus-menerus dikirim terlebih dahulu. Setup udah mulai dirancang lagi. Purple buff akan langsung diculik. Tapi pakai retribution dapat melihat minion di tengah. Tandanya dia akan udah siap untuk kehilangan sosok dari battle buff-nya. Yap. Dengan 3 titik yang dimiliki dari sosok seorang Selena, ini menjadi pertanda lumayan bagus untuk mereka dengan visionnya. Tapi satu kali jawaban yang sangat saya konsisten untuk berikan para pasukan dari tim TDN gak punya high ground. Mereka kesulitan untuk nanti mempertahankan dari best turret. Ya beda sih sama seorang Yusha ya. Sebagai Cecilian yang pastinya bisa banget ngejaga Sengin Claw ataupun Bad Impact. Ini udah terlalu mengerikan stackingnya, mungkin udah terlalu banyak juga ya untuk dihitung. Apalagi dari segi itemization sudah sampai ke arah Divine Cliff, jadi siap-siap untuk hero-hero frontliner yang udah punya item-item defensif. Semuanya udah mulai bisa ditembus lebih dalam. Itu dia hero detektor yang dimiliki dari seorang Yusa. Berhasil memberikan impact dan senkonya itu bagus banget supaya tahu ada siapa sih di sana. Betul, ngecek ya. Ngecek. Dan kalau misalnya dia tahu ada siapa di sana, jadi dia prepare. Nah, ini yang harus diketahui oleh para pemain dari tim yang ada di Legendary. Boost effect ini harus benar-benar di-aware sama mereka. Iya, terlalu serem sih soalnya impactnya. Hilang satu pemain aja. Di menit yang ke-17, ini bisa kegulung sampai ke arah late game. Dan dengan hadirnya Lord, kontesnya akan lebih dipaksakan oleh kedua belah tim. Mereka harus bisa ngedapetin poin eliminasi. Dan Kin udah mengikis sekitar setengah darah dari seorang Mercy. Bahkan udah mulai nge-trigger lagi ke area Lordnya. Draven sudah mulai mendekat. Tapi aku gak ngeliat pergerakan dari damage dealernya nih. Taku masih mau coba untuk clear terlebih dahulu untuk wave minion yang emang lumayan mengganggu nih. Lane jauh harus bisa dipegang oleh Maru Gamer Pack Esports ataupun dari tim TDN yang sekarang mereka harusnya bisa lebih tenang. Wave minion berjalan. Oh, tapi Heavenly akan menjadi target utama dan gagal. Duel Dragon dan Curtain Skull terdapat sana. Free menuju ke arah belakang. Target utama mereka Win of Nature. Diselamatkan tapi nampaknya Mercy harus ter-take down. Para pasukan dari tim TDN mereka berhasil mendapatkan shutdown atas Heavenly. The double kill itu bisa dipegang oleh para pasukan dari tim TDN. Kali ini dipegang oleh sosok dari Kin. Tapi pertempuran agak cukup berbeda. Berbanding terbalik, walaupun memang tersisa 2, tapi ngomong-ngomong dari power of retribution atau jungle, ini masih dipegang oleh para pasukan dari tim TDN. Iya, satu kehilangan god laner, satu lagi kehilangan jungler ya. Dan dari seorang Kinnya masih mencoba untuk masuk-masukin Netherite. Oh Yusa! Satu buat tamparan berhasil ter-shutdown. King Netherite ini tidak ada untuk kali ini. Mereka bisa melakukan Lord terlebih dahulu, King. Wah, Kin sih gila ya. Kin gila sih. Kin gila sih. Tadi pegangin double kill di belakang. Iya. Dia benar-benar memberikan semua badan, jiwa, dan raganya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Kin adalah salah satu suksesor yang membuat para pasukan dari tim TDN nggak bisa masuk ke dalam pit lord ataupun objektif netral. Itu selalu Kin. Iya, parah sih. Itu Crimson sampai nggak berani masuk lebih dalam lagi ya. Yang ngebuat sekarang Lord berhasil secure. Padahal tadi tim TDN udah pegang keunggulan. Mereka dapetin Draven dan mereka punya retribution. Tapi sekarang kondisinya berbalik. Maru Gamer Pack Esports akan ngebawa, menggiring Lord dari bagian bottom lane. Dengan power Cecilian, aku sih cukup optimis ya ngelihat pemain dari Maru Gamer Pack Esports. Ya? Karena ya defensifnya bakalan susah Bang Oji. Crimson bukan tipikal defender high ground. Betul, itu yang sempat kita permasalahkan sebelumnya kan. Ya. Dan sekarang kita akan melihat Lord Evolve mampukah mempertahankan base mereka dari para pasukan dari tim TDN. Harusnya tidak. Lele satu persatu akan coba di cover para pasukan dari tim TDN. Mereka akan coba dipaksa mundur ke arah belakang. Fokus ke arah team fight di arah depan. Front to back menjadi sebuah jawaban para pasukan dari tim TDN.
membawa Lordnya maju ke kiri. Benar-benar what a mind blown. Lordnya gagal didapatkan satu best turret di arah top dan juga mid. Masih diusahakan. Iya, tapi ini mereka harus bisa dapetin inner turret terlebih dahulu minimal. Mercy-nya tertangkap. Dan bahkan Mercy akan menjadi poin kill tambahan kembali untuk Kain. Dan ketika Mercy terdalam, tidak ada yang bisa diselamatkan. Dan harta tata dan Sonata membuat pasukan dari tim Tidian. Mereka memperendahkan duel striker. Bersama dengan adanya Everly yang termakan dengan satu petty pack. Dua tamparan hilang. Tapi masih ada Immortality di depan sana membuat tim dari KRU Gamer Impact. Mereka masih dengan 5 orang yang tersisa. Kain diselamatkan. Dan di sini dia, Kim, cover yang sangat baik. Satu petty pack, Sangin Cloud dikeluarkan oleh seorang Yusa. Dan oh my god, wipe out! Tim Marugamer Pack Esport berhasil mendapatkan game pertama mereka dengan 20 menit. Dan wipe out di penutup game yang pertama. The power of Cecilia di tangan seorang Yusha. Permainan flicker agresif akhirnya bisa menjadi penutup juga